Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Henny Widiarani. Kali ini aku akan mengajak kalian mendengarkan kisah horor yang berjudul Banjir Darah di Atas Singgasana Lurah bagian akhir. Terinspirasi dari kumpulan cerpen misteri karya Sweta Kartika. Sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sobat-sobat. Inilah alur cerita bagian akhir. Kumitir 1992. Kesunyian pagi di desa Kumitir pecah oleh suara dengungan pengeras suara dari lapangan depan balai desa. Tak lama kemudian terdengarlah suara lelaki dengan nada serak. Tes, 1, 2, 3, dicoba. Bersamaan dengan datangnya gema suara itu, aktivitas di dalam rumah Bayu segera dimulai. Keriuhan pun terbentuk. Sejauh yang ia ketahui, baik ibu maupun Mas Topan sama-sama tak berhasil mengingat peristiwa mengerikan semalam. Dan atas kebijakan Pak Jasuni, Bayu dan Bapak tak diperkenankan menceritakan soal kesurupan yang mereka alami demi menjaga kestabilan emosi. Beberapa ibu botoh-botoh yang sejak subuh berkumpul di dapur belakang mulai menjerang air panas untuk memandikan Bapak. Di ember besar itu Bayu lihat kelopak-kelopak bunga aneka rupa mengapung, merebakkan aroma wangi yang memusingkan kepala ketika asapnya mengepul. Tak lama kemudian, dalam balutan kain batik yang menutup bagian bawah tubuhnya, Bapak dimandikan oleh orang pintar kawan Pak Salim. Bayu mengamati keganjilan ritual itu dari meja dapur. Tiada hentinya mulut Bayu merapal doa, menyusupkan harapan agar kemusyrikan yang sedang ia saksikan ini tak mendatangkan mara bahaya dan amarah Tuhan. Tak lama setelahnya, ibu lalu Mas Topan menyusul, bergantian membasuh badan mereka dengan air rendaman aneka kembang itu. Saat mereka berdua mandi bergantian, Bayu bergegas ke sumur di ujung halaman belakang yang dipagari oleh kandang ayam dan rumah kayu, memandikan tubuhnya sendiri sebelum dipaksa mandi air kembang yang sama. Ketika jam di dinding menunjukkan pukul 8 pagi, mereka berkumpul di ruang tamu dalam kondisi rapi. Pak Jasuni membuka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga Bapak Hakim dan Bapak Manten Supardi yang saya hormati, persiapan sudah lengkap. Mari kita songsong kemenangan kubu Kentang. Insya Allah Kentang menang. Kentang menang. Gemuruh suara itu menandai langkah rombongan mereka menuju ke bilik pencoblosan di lapangan balai desa. Bayu yang dipaksa berjalan di sebelah Mas Topan tak berani memandang sekitar, tapi dapat ia pindai dari ekor mata kalau keberangkatan mereka diantar pagar manusia penghuni desa dengan tatapan aneka makna. Tetapi ketika arus rombongan hendak masuk ke jalan timur, ia lihat Pak Jasuni beserta Mbah Manten dan sekelompok orang memisahkan diri dari rombongan, menggandeng tangan Bapak menempuh jalur lain. Tanpa diminta, Pak Arus yang berada di sebelah Bayu mendekatkan wajahnya seraya berbisik, Bapak harus masuk ke tempat coblosan lewat pintu timur lapangan. Yuk, jangan khawatir. Bayu mendengus. Perkara mistis apa lagi kali ini? Dengan jumlah pemilih yang tak cukup banyak, Bayu yakin prosesi pencoblosan kepala desa kali ini tak akan memakan waktu lama. Ketika gerombolan mereka memasuki gelanggang, bisik-bisik warga beradu tepuk tangan menyambut. Tepukan itu jelas berasal dari botoh Bapak. Orang-orang yang mendukungnya. Ada senyuman yang tampak diupayakan susah payah oleh ibu di atas wajah pucatnya. Bayu tak berani lama memandang sekeliling, hanya mampu pandangi pergerakan langkah kakinya sendiri. Namun dari ekor mata ia mampu melihat barisan pendukung kubu Padi mengenakan kostum bertani. Banyak di antara mereka yang menenteng cangkul dan sabit sebagai penguat simbolisasi dukungan untuk junjungan mereka yang kini bahkan masih menjabat kursi yang hendak direbutkan, Pak Rantau. Bayu yang masih belum cukup umur untuk mencoblos hanya bisa menyaksikan ibu dan Mas Topan menunaikan hak demokrasinya bergantian.
Ibu masuk lebih dulu ke dalam bilik kecil yang sudah disiapkan panitia. Disusul kemudian Mas Topan. Bayu menduga bapak sudah lebih dulu mencoblos dengan beberapa orang yang sempat mengawalnya. Entah sedang di mana bapak sekarang. Ia tak melihatnya di sekitar gelanggang. Usai Mas Topan keluar bilik, Pak Jasuni muncul begitu saja lalu menyeret Bayu untuk bergabung dengan yang lain. Di ruang tamu kediaman Mbah Manten yang posisinya tak jauh dari balai desa, berjajarlah para pendukung bapak. Sosok bapak yang kurus dan layu menyelip di antara mereka. Tengah duduk termenung, rupanya sejak tadi dia di sini. Dari kekeruhan air mukanya, agaknya kengerian peristiwa semalam masih cukup membekas. Bayu bergeming menyembunyikan diri di sebuah kursi kecil di pojok ruangan. Alhamdulillah, proses pencoblosan sudah kita jalankan. Tidak ada aral melintang suatu apapun. Mbah Manten sesepuh desa yang 2 tahun lalu menjabat lurah membuka suara selaku tuan rumah. Saat ini proses pencoblosan warga masih terus dilangsungkan sampai pukul 12 siang nanti. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Pak Rantau dan ajudannya juga akan masuk lewat timur balai desa, ucap Pak Salim, adik Mbah Manten. Saat ini mereka sedang menuju ke lapangan untuk melakukan pencoblosan. Sirep Nahwa Baskara, celetuk orang pintar di sebelah Pak Jasuni. Mereka harus mencoblos tepat saat matahari menunjukkan pukul 9. Itu adalah kesalahan fatal mereka karena kita sudah menangkalnya dengan datang mencoblos lebih awal pada pukul 8. Orang-orang tampak mengangguk-ngangguk. Di sini di sudut persembunyian, Bayu seorang yang menggeleng-geleng. Benar-benar tahayul yang menggelikan, sirik hina sekali, gumamnya. Sepertinya Bayu melewatkan hal besar saat kali pertama masuk ke lapangan depan balai desa pagi tadi. Di sanalah Bapak dan Pak Rantau ditahtakan dengan gagah. Setidaknya mungkin itulah yang dilihat oleh para pendukungnya. Bayu berani jamin seluruh warga desa Kumitir hadir di sini. Lapangan balai desa yang terkesan luas itu kini penuh sesak dan seolah dibelah menjadi 2 area yang dibatasi pagar bambu setinggi dada. Area lapangan timur adalah tempat berdirinya panggung, kotak-kotak suara, panitia, dan orang-orang lingkaran pertama pendukung calon lurah, termasuk Bayu dan keluarganya. Area lapangan barat diisi oleh para warga yang sudah mencoblos atau warga desa lain yang hendak menyaksikan proses perhitungan suara. Dengingan speaker kembali nyaring terdengar. Seorang petugas pemilihan lurah bersuara mengantisipasi kegaduhan. Selamat siang, salam sejahtera para warga desa Kumitir sekalian. Bahwasanya sesi pencoblosan telah selesai kita laksanakan bersama-sama tanpa halangan suatu apapun. Sekarang kita akan memasuki sesi penghitungan suara. Mohon untuk para saksi diharapkan meneriakkan kata sah dengan tegas jika petugas mengangkat kertas suara yang sah, dan meneriakkan kata tidak sah jika petugas mengangkat kertas suara yang tidak tercoblos dengan baik. Mohon kerjasama para warga dan para pendukung sekalian untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban di area penghitungan suara ini. Setuju? Setuju! Penghitungan pun dimulai. Satu demi satu surat suara tercoblos diangkat. Di atas singgasana, Pak Rantau begitu bangga melihat perolehan suaranya yang tampak mendahului. Di seberangnya Bapak terlihat kuyuk, tatapan matanya kosong, bergerak kanan kiri tak jelas. Bahkan dari tempat duduk Bayu, ia bisa melihat napasnya terengah dari mulutnya. Pancaran aura serupa entah mengapa seperti tergambar juga di wajah ibu. Sedang di sebelahnya keringat dingin membanjiri wajah Mas Topan. Konfigurasi ini mengisyaratkan ketidakwajaran. Menit demi menit berlalu, suara Pak Rantau jauh meninggalkan perolehan suara kubu Bapak. Tiap kali teriakan padi sah bergemuruh, Pak Rantau segera menyahutnya dengan senyum angkuh menoleh ke arah Bapak.
Peristiwa itu disaksikan oleh Pak Jasuni dan yang lain dengan campuran kegelisahan dan kedongkolan. Sedang di luar gelanggang, para pendukung kubu Padi bergembira ria, mengangkat cangkul dan sabitnya dengan penuh sukacita. Kemenangan jagoan mereka sudah jelas terlihat, dan ironisnya Bayu pun merasakan kebahagiaan itu. Ia ingin bapak kalah. Terik siang berangsur menjadi jingga senja. Angin persawahan menyusup dari celah bangunan balai desa mengembuskan kebekuan suasana. Terus perolehan suara bapak tertinggal begitu jauh. Teramat jauh, jelas sudah Pak Rantau pemenangnya. Tiba-tiba ketika tumpukan lembar kertas suara di atas meja panitia menipis, sebuah keanehan terjadi. Di atas singgasana itu terlihat darah merah mengalir dari lubang hidung Pak Rantau kala ia mengedarkan wajahnya dengan penuh keangkuhan. Bapak rupanya lebih dulu menyadari hal itu, tapi ia seolah tak berani memberitahukannya. Begitu sadar, Pak Rantau sontak berdiri seraya menyeka aliran darah yang mengucur di atas kumisnya. Keriuhan tiba-tiba melengang, kesunyian mengepung. Puluhan pasang mata kini memelototi sosok calon lurah dari kubu Padi itu. Di saat mereka semua lupa menahan napas, mulut lelaki tua itu menyemburkan darah merah ke arah panitia dari atas panggung. Buah! Bayu memekik tertahan. Kesunyian kini bak disengat gelagar guntur. Pak Rantau kehilangan keseimbangan lalu terpelanting ke belakang. Ambruk, menghempas singgasananya sendiri hingga patah berserakan. Keriuhan mendadak pecah. Di tengah rusuhnya suasana itu, Pak Sanat berlari menyongsong raga mertuanya yang tergeletak begitu saja di samping bapak. Bah, Abah, kenapa bah? Di sebelahnya bapak berdiri mematung kebingungan. Dari tempat Bayu berdiri, ia lihat Pak Sanat mengambil sesuatu dari mulut Pak Rantau. Sesuatu yang kecil dan hitam, bersimbah lendir bercampur darah. Begitu mata Bayu berhasil menangkapnya, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah bulu ayam. Guna-guna, suara Pak Sanat gemetaran seraya mengangkat bulu ayam basah itu. Kini ia menunjuk bapak yang berdiri bagai orang linglung. Kalian main guna-guna. Ini bulu ayam peliharaanmu bukan, Pak Hakim? Jawab. Keramaian langsung pecah. Licik, bunuh tukang ayam itu. Bajingan, bunuh. Tubuh Bayu bergetar hebat. Seisi gelanggang kini dipenuhi makian dan hujatan. Orang-orang mulai dorong-dorongan. Sabit dan cangkul mereka kini terangkat. Di saat panitia pemilihan hendak menenangkan, kerusuhan langsung tak terkendali. Para pendukung dua kubu saling bacok. Beberapa orang membawa parang dan sabit kini merangsek maju ke arah panggung singgasana, merobohkan pagar bambu yang menghalau mereka. Bayu sontak mundur ke belakang membaur dengan para pendukung bapak. Tapi tubuh Bayu segera terombang-ambing ke depan panggung oleh kericuhan yang menjelma. Ia menyaksikan orang-orang dengan beringas membabat tubuh bapak dengan sabit. Tubuh kecil Bayu terabaikan dari perhatian mereka. Dari sisi kanan Mas Topan beringsut naik ke arah panggung membela bapak, tapi segera terjengkang ke arah lain dan disambut oleh keroyokan lain. Bunuh keluarga Hakim, bunuh! Teriakan-teriakan itu menyatu dengan kekacauan, memekakkan telinga Bayu yang kian mendenging oleh kepanikan. Tangisan Bayu pecah tanpa suara. Ia takut sekali. Ia pun bergegas mencari ibu, tapi terhalang oleh pergumulan tubuh-tubuh yang terisi amarah itu. Dari ekor mata ia lihat Pak Jasuni sudah bersimbah darah di babat sabit dan golok. Tangisan, teriakan, makian, amukan semua melebur menjadi satu. Lalu ketika jarak Bayu dengan panggung cukup dekat, ia menyaksikan kengerian itu. Tubuh bapak terlentang di tepi panggung bermandi darah. Wajahnya menengadah dan menjuntai di tepi panggung. Kedua bola matanya yang kosong lalu berhasil menemukan Bayu. Ia menangis. Ada secuil penyesalan dan ketakutan yang teramat sangat tergambar di sana. Dikala mulut Bayu hendak memanggil namanya,
Leher bapak tertebas oleh tajamnya bilah cangkul. Kepalanya copot menggelinding bersamaan dengan menyemburnya darah segar dari pangkal lehernya, lalu tersepak oleh keramaian dan mendarat di kaki Bayu. Wajah bapak kini menghadapnya, mulutnya menganga lebar sebelah, matanya keluar, sedang sisanya berwarna putih terbalik ke arah lain. Napas Bayu hilang seketika. Laju waktu pun berhenti. Di puncak pergumulan emosi itu, lengan kanan Bayu ditarik begitu kuat. Kini tubuhnya terseret oleh kekuatan yang begitu besar. Sebelum kesadarannya kembali, tubuhnya terselimuti oleh kain sarung beraroma minyak angin. Lalu tatapannya terarah ke panggung. Dari celah keramaian itu ia melihat sebuah kejadian yang mengguncang nalarnya. Pak Sanad tengah memangku tubuh Pak Rantau sambil tersenyum ke arah gelanggang, menyaksikan kerusuhan. Tangan kirinya terlihat menjepit lubang hidung mertuanya. Tubuh Pak Rantau kejang-kejang tak berdaya. Sedetik sebelum kain sarung itu menyeret Bayu lebih jauh, Pak Sanad memelintir leher mertuanya dengan kejam. Tubuh calon lurah 2 periode itu diam tak bergerak. Sedetik kemudian kesadaran Bayu lenyap ditelan kegelapan. Gendang telinga Bayu bergetar manakala suara kentungan itu terdengar. Tak lama kemudian gema beduk ditabuh bertalu-talu menyusul, disambung dengan suara Zaini mengumandangkan azan. Pandangannya menajam, tapi tak juga ia jumpai secercah harapan cahaya di balik bau apek ini. Tubuhnya yang bau amis lunglai tak berdaya. Begitu kekuatannya terhimpun dan berhasil menegakkan diri hingga duduk, kesadarannya mengemuka. Bayu tengah berada di gudang musola. Di sekelilingnya tumpukan kitab Al-Quran usang dibiarkan lapuk termakan usia. Di bawah tubuh Bayu, tikar pandan tergelar menjadi alas. Sarung kotak-kotak beraroma minyak angin ini segera ia kenali sebagai milik Mbah Dullah. Ternyata beliau yang menyeretnya kemari. Mbah Dullah telah menyelamatkan Bayu. Segala yang telah ia saksikan kini menjelma dalam layar ingatan. Sebentar lagi semua ini akan tersimpan menjadi kenangan buruk. Ya, banjir darah di atas singgasana lurah. Potongan-potongan adegan itu mulai terjahit di kepalanya secara runut. Assalamualaikum. Tangisan Bayu pecah. Ia menjawab salam itu dengan terbata. Waalaikumsalam. Bayu segera ambruk dalam pelukan guru ngajinya. Yang terpenting kamu selamat, yuk. Mbah Dullah menyodorkan sepiring kue cucur dingin. Bayu tak menyentuhnya. Secangkir teh hangat yang ia genggam dengan kedua tangan sudah cukup menjaga kewarasannya. Apa ibu saya selamat, Mbah? Tanya Bayu dengan tatapan kosong. Mereka duduk berhadapan di dalam gudang itu, berteman api kecil lilin yang menari-nari. Mbah Dullah menggeleng. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ia telah kehilangan daya untuk menangis. Jiwanya lenyap entah di mana. Untuk sementara kamu aman di sini. Para pendukung Pak Rantau masih panas dan berusaha mencarimu. Polisi sekarang sudah diterjunkan untuk berjaga-jaga. Tapi aku tidak yakin jumlah mereka bisa mengatasi kekacauan ini. Jelas Mbah Dullah dengan nada lirih. Suara jangkrik mengisi kesunyian. Sejak tadi hati dan pikiran Bayu dipenuhi banyak hal. Namun peristiwa terakhir yang ia saksikan sebelum sarung Mbah Dullah akhirnya menyembunyikannya kini kembali mengemuka. Pak Sanad pelakunya, ucap Bayu singkat. Mbah Dullah terperanjat. Pak Sanad, maksud kamu apa, yuk? Sedikit tak yakin, ia memberanikan diri menyampaikan apa yang ia lihat. Mbah Dullah tampak ragu lalu disambung dengan berpikir keras.
Kalau berdasar ucapanmu, mengapa Pak Sanad harus mengguna-guna Ki Lurah Rantau? Rasanya mustahil, Yu. Ki Lurah Rantau itu ayah mertuanya sendiri. Bahkan Pak Sanad yang selama ini rajin mengampanyekan beliau. Tapi apa yang saya saksikan itu benar adanya, Mbah, sangkal Bayu membela diri. Lagi pula bapak dan yang lain tidak akan sampai tega berbuat demikian. Selama ini kubu bapak hanya terus-terusan membela diri. Guru ngajinya yang sepuh kembali berpikir, mengelus-ngelus jenggotnya. Usai hening yang cukup lama, beliau berkata, jika seorang lurah atau calon lurah lengser karena suatu perkara, maka secara hukum carik setempat akan naik tahta menjadi penggantinya. Bayu terperangah. Pak Sanad adalah carik di kantor balai desa, sekretaris yang selalu mendampingi bapak mertuanya. Mungkinkah dia mengguna-guna mertuanya sendiri untuk menggantikan kedudukannya? Tapi sebaiknya kita tidak terburu-buru berprasangka, Yu, sambung Bahdullah cepat-cepat. Terus, apakah kita mau diam saja dengan adanya wawasan ini, Mbah? Telunjuk Bahdullah mengisyaratkan Bayu untuk diam. Bayu meringkuk membekap mulut. Yang terpenting sekali lagi, ucap Bahdullah lirih, kamu masih selamat, Yu. Tetaplah di sini sampai situasi aman. Nanti aku dan Mbah Nyai akan bawakan makanan buat kamu setiap waktu sembahyang. Sementara ini kue cucurnya dihabiskan dulu. Bahdullah buru-buru beranjak pergi. Sebelum sosoknya menghilang, ia menoleh ke arah Bayu seraya memperingatkan, jangan berpikir untuk berbuat macam-macam. Hari-hari berikutnya Bayu habiskan di dalam kegelapan gudang apek Langgar Timur. Tubuhnya yang kosong bak biji mangga yang dikeruk isinya tergantikan oleh gemuruh emosi yang bercampur antara amarah, sesal, kesal, benci, dan sedih. Ibu, bapak, dan Mas Topan telah tiada, mati dengan cara yang menyedihkan, mengenaskan. Hampir setiap hari ia dengar derap langkah para penduduk yang berseliweran mencarinya. Di sela-selanya ia dengar sepotong demi sepotong kejadian di luar gudang lewat obrolan warga yang kebetulan melintas di sekitar bangunan langgar. Tiap pekat malam menjelang, Bayu memanjat celah ventilasi gudang yang lebarnya cuma 3 jengkal untuk sekedar keluar buang hajat di kali kecil di belakang kebun, lalu kembali ke persembunyiannya tanpa ketahuan. Ia sudah lupa waktu, lupa hari. Sarapan pemberian Bahdullah hanya ia santap separuh dan ia tuntaskan sisanya di waktu malam. Dengan kebaikannya, Bahdullah terus-menerus memberikan perhatian dan informasi terkini seputar desa Kumitir. Dari penuturannya, Pak Jasuni dan yang lain dikabarkan tewas, terbacok, dan tercangkul, sedang sebagian yang hidup masih dirawat di rumah sakit. Rumahnya sudah hangus menjadi arang, dibakar oleh para pendukung parantau yang tak mengetahui kenyataan yang terjadi. Ayam-ayam peliharaan bapak pun dijarah. Kondisi terbaru yang sesuai perkiraan Bayu, Pak Sanad sementara dinaikkan menjadi kepala desa. Yang lebih memuakan lagi, ia juga mewarisi hampir seluruh harta milik Pak Rantau. Bajingan iblis. Dikala amarahnya mulai memuncak, ia terkaget mendengar ketukan di pintu bilik gudang sempit itu. Tiba-tiba ia lihat bayangan Bahdullah masuk bersama seseorang. Tubuh Bayu segera bersikap siaga. Betapa kagetnya ia melihat Bahdullah berdiri bersama seseorang yang sama sekali tak pernah muncul dalam dugaannya. Laras. Ngapain kamu di sini? Bayu memasang kuda-kuda bertahan. Laras kini bersimpu disusul suara Bahdullah bernada bijak. Laras punya kabar yang harus kamu dengar, Yu. Biar dia yang menyampaikannya sendiri.
Tak lama kemudian Bahdullah berlalu meninggalkan mereka berdua dengan pintu gudang yang dibiarkan terbuka. "Bay, aku mau menyampaikan banyak hal," ucapnya lirih. "Bapakmu pelakunya, Ras. Bapakmu yang membunuh keluargaku, mengguna-guna seluruh keluargaku sampai mati dengan kondisi seperti ini." Laras mengangguk-angguk dengan air muka sedih. "Aku tahu, Bay. Itu benar. Aku gak akan menyangkal. Aku kesini untuk memberitahu kamu lebih banyak hal lagi tentang bapakku." Rasa bingung dan waspada melanda bersama-sama. Lalu kecurigaan Bayu datang menyusul. "Apa buktinya kalau kamu benar-benar sekedar ingin memberitahu sesuatu? Bagaimana kalau kamu kesini karena disuruh sama bapakmu untuk bunuh aku?" "Hah? Astagfirullah, enggak, Bay, enggak akan. Demi Allah, aku ada di pihak kamu, Bay. Lillahi ta'ala, sumpah." Wajah Laras mengiba penuh kesedihan. Air matanya perlahan mengalir. Bayu masih belum bisa percaya. Bisa jadi itu air mata buaya. Laras berkata, "Kamu ingat bukan, waktu aku pertama kali memperingatkan kamu untuk membujuk bapakmu supaya mundur dari kontes pemilihan lurah ini? Itu karena aku khawatir sama kamu dan keluargamu. Simbah dan bapakku itu sangat klinik. Dan sekarang kita sama-sama tahu kalau bapakku itu emang setan, Bay. Dia tega mengguna-guna Simbah." "Mengguna-guna? Bapakmu itu memelintir leher Simbahmu, Ras. Pak Rantau itu masih hidup waktu terkena guna-guna di atas panggung. Lalu bapakmu itu yang mengakhiri hidupnya." Laras membekap mulutnya memandangi Bayu dengan mata lebar. Ia kini duduk lunglai. Aku kira Simbah mati oleh ajian Nyai Genggong. Ternyata..." Nyai Genggong, nama mistis itu kini mengemuka kembali dalam ingatan Bayu. Sosok nenek tua berkepala terbalik yang muncul saat Mas Topan kesurupan. Laras dan Bayu kini beradu pandang. Mereka telah bertukar informasi penting. "Mau kamu apa sekarang, Ras?" tanya Bayu tajam tanpa mengendurkan kesiagaan. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa lagi." Laras menatap Bayu tajam lalu berkata mendesis menyerupai bisikan, "Aku tahu cara membunuh bapakku." Jantung Bayu berdegup. Sebelum ia meminta penjelasan, Laras kembali melanjutkan ucapannya. "Bapakku itu kebal berkat perlindungan ilmu hitamnya, tapi aku tahu cara membuat dia mati oleh pantangannya sendiri." Ada sedikit rasa takut di hati Bayu kala Laras mendesiskan ucapannya itu. "Kenapa kamu memberitahukan ini kepadaku, Ras?" Suasana hening. "Sebab aku adalah tumbalnya, Bay." Suara Laras bergetar. Lalu ia mulai menangis. "Salah satu syarat untuk menguasai dan mempertahankan ajian ilmu hitamnya adalah bapak harus meniduri anaknya sendiri. Aku sudah disetubuhi bapakku sejak usiaku 6 tahun, Bay." Lolongan anjing hutan menyayat hening malam. Sudah hari ke-7 sejak peristiwa itu. Angin malam bertiup sepoi menggerakkan dedaunan pohon kering, bergesek seirama dengan nyaringnya bebunyian jangkrik. Pikiran Bayu kembali terpicu, terlempar pada sisa obrolannya dengan Laras di bilik apek gudang langgar Mbah Dula. Mbah Dula sudah berada di samping Laras kala itu, menenangkan tubuh anak gadis yang nyatanya tak lagi perawan di usianya dengan musabab yang amat tragis. Disetubuhi oleh bapaknya sejak ia bahkan masih belum bisa membedakan sandal kanan dan sandal kiri. Mengerikan, sungguh ayah yang biadab. "Kita akan selesaikan ini bersama-sama, Ras." Bayu berusaha keras menenangkannya.
Usai mendapat dukungan Bayu secara lisan, tangis Laras mereda. Ia lantas berkata, "Ada 3 pantangan Bapak. Yang pertama, matanya tidak boleh terkena air rendaman kapulaga. Yang kedua, tidak boleh keluar saat purnama. Dan yang terakhir, tidak boleh menyeberang kali Sepah Jero di tepi desa yang dengan telanjang kaki. Jika larangan itu terlanggar berurutan, ajian Nyai Genggong akan keluar dari tubuhnya dan dia akan kehilangan kekuatan." Mbah Dullah menggeleng-geleng lembut. "Astagfirullahalazim. Bagaimana kamu tahu semua ini?" tanya Bayu polos. "Syarat dan pantangan itu diucapkan oleh dukun panutan Bapak. Aku berada di sana waktu kalimat itu diucapkan. Ingat, aku adalah tumbal, Bay. Aku selalu dibawa serta setiap Bapak hendak menguatkan lagi isi ajiannya." Laras menjawab dengan mantap walau terseok oleh sisa isakan. Laras lantas mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Dalam keremangan cahaya lilin di dalam gudang, Bayu melihat sebuah ikat pinggang kulit berwarna coklat. Pada permukaannya terdapat banyak ukiran rajah bertuliskan aksara Jawa. "Nauzubillahi min zalik." "Apa itu, Ras?" Mbah Dullah terheran-heran menyaksikan benda itu. Bayu bergidik memandangi onggokan tali yang mengeluarkan wangi kemenyan itu. "Ini ikat pinggang yang selalu melindungi Bapak supaya kebal. Jika benda ini dimusnahkan, habis sudah nasib Bapakku," jawab Laras. Kini selang 2 hari sejak malam pertemuan itu, setelah berulang kali melakukan pemantapan rencana, Bayu menekur diri di balik batu kali besar. Permukaan kali Sepah Jero membentang di hadapannya. Sekali waktu beria kala angin malam menyentuhnya, Bayu mengeluarkan ikat pinggang mistis itu dari balik sarung. Tak terbayangkan betapa paniknya Pak Sanat mengetahui salah satu benteng ajiannya raib. Apalagi sampai tahu jika sebentar lagi Bayu yang akan memusnahkannya. Bayu kembali memutar rencana yang telah disusun oleh mereka bertiga, yakni ia sendiri, Laras, dan Mbah Dullah. Malam ini di malam purnama yang benderang, Pak Sanat akan menidurkan seisi rumah agar bisa meniduri anak gadisnya demi membayar syarat akan tahta lurah yang baru ia raih. Pada kesempatan itu, Laras akan menyembur muka bapaknya dengan air rendaman kapulaga yang ia tahan di rongga mulutnya. Air itu akan membuat matanya panas, sebab kunci ilmu kebalnya kini berada di tangan Bayu. Laras akan berlari menggiring bapaknya keluar setelah Mbah Dullah membuang seluruh alas kaki di rumah Pak Sanat. Begitu mereka pergi, Mbah Dullah akan merangsek maju ke dalam rumah dan mencari bukti-bukti penggunaan ilmu hitam bapaknya Laras yang biadab itu. Jika benar hitungan Bayu, maka Laras akan muncul bersama bapaknya di sini di tepi sungai kali Sepah Jero. "Bay, bakar, Bay!" Bayu terperanjat. Suara Laras samar terdengar di kejauhan. Terbawa angin malam yang sepi, sontak Bayu berdiri berlari telanjang kaki menuju ke tengah sungai besar Sepah Jero. Jantung Bayu kini bertalu-talu, deru napasnya mulai memburu. Dalam kegelapan itu ia angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ikat pinggang berbahan kulit itu melilit di kepalan tangan kirinya, sedang di tangan yang lain tergenggam pemantik api usang milik Mbah Dullah. Laju langkah Bayu terluntak melawan arus sungai dari sisi kiri yang santun di tepian tapi ganas di bagian tengahnya. Bermodalkan intuisi semata, kakinya menjejak-jejak dasar sungai yang dilandasi batu kali tak beraturan. Dapat ia rasakan sekali waktu kulit kakinya robek oleh ujung tajam bebatuan di dasar sana. Tapi rasa sakit itu lenyap begitu saja oleh rasa takut dan kepanikan. Napas Bayu nyaris mencapai ujungnya.
Separuh lebih tubuhnya telah terendam. Suara Laras kembali terdengar samar di antara gemercik arus air, bersahutan dengan suara geram seorang laki-laki yang ia pastikan adalah Pak Sanat. "Bay, tolong nyalakan, Bay!" teriak Laras. "Bangsat kau, Ras, berhenti!" kata bapak. Timpal Pak Sanat. Bayu cekatan menyalakan pemantik tua itu dan segera membakar sabuk kulit yang melilit di tangan kirinya. Api segera menyala, hawa panas sontak membakar kulit Bayu, menjalar begitu cepat ke sekujur badan akibat dipicu air rendaman kemenyan pada lilitan sabuk itu, hingga mengeluarkan aroma tak karuan. Bayu mengerang kesakitan. Darahnya sangat penting untuk menuntaskan ritual ini. Titik api di pucuk kepalan kiri Bayu menandai keberadaannya. Bayu membalikan badan semampunya dan segera menjumpai Laras tengah telanjang bulat, berlari kencang menuju titiknya berada, menuju ke tengah kali sepah jero. Kecipak air dan suara-suara panik Laras bersahutan. Didorong oleh emosi, bayangan gelap Pak Sanat mengekori laju lari anak gadisnya, dan kini turut berkecipak menuju ke tengah sungai. Rasa sakit luar biasa menguar dari puncak kepalan Bayu yang terangkat tinggi. Keringat deras bercucuran, tapi mata Bayu tetap tajam tertuju ke depan, ke arah Laras yang menangis ketakutan mendekatinya membelah arus sungai. Dengan api yang menyala di tangannya sebagai sumber penerangan satu-satunya, Bayu dapat menyaksikan kengerian pada sosok lelaki yang mengejar Laras. Wajah Pak Sanat nyaris tak ia kenali. Sekujur permukaan kulit wajahnya berwarna merah penuh jerawat bernanah. Kedua matanya membusuk, sedang mulutnya menyalak beringas. Ia lalu terhenti di tengah pengejaran saat menyadari separuh tubuhnya telah tenggelam. Saat wajahnya kembali menengadah, Pak Sanat membelalak. Di hadapannya terpisah sekitar 3 depak, Laras telah bersembunyi di balik badan Bayu. Kedua mata Bayu nyalang memelototi sosok lelaki biadab itu. Gigi Bayu gemeretak, hasil paduan menahan rasa sakit terbakar, lilitan ikat pinggang kulit, dan menahan dendam yang seminggu lebih ia pendam. "Bayu!" Pak Sanat membisikkan namanya antara heran dan kaget. Bayu menggeleng sambil berkata, "Saya malaikat maut." Begitu ucapan Bayu terlontar, muncul satu bayangan lagi di belakang Pak Sanat. Sosok renta itu muncul begitu saja dari balik aliran sungai. Tubuh Nyai Genggong memanjang bak karet yang melar dibakar, meninggi melebihi sosok Pak Sanat. Wajah nenek keriput tak berbola mata itu menyeringai, memperlihatkan barisan gigi hitam dan tangisan darah. Lalu tanpa disadari oleh Pak Sanat, kedua tangan nenek itu meraih ujung kepala dan pangkal dagunya. Dalam satu gerakan cepat, kepala Pak Sanat terpelintir ke arah belakang. Krak! Bayu dan Laras terkesiap. Dalam kesunyian itu tubuh Pak Sanat ambruk ke permukaan kali sepah jero dan dengan segera terbawa arusnya. Bayu dan Laras berusaha keras menahan pijakan agar tak terseret aliran sungai yang begitu deras di bawah kaki. Sebentar kemudian sosok Nyai Genggong mendekat. Tubuhnya yang panjang bergerak pelan menuju mereka berdua. Tangan dingin Laras mencengkram lengan Bayu, makin keras seiring mendekatnya iblis renta itu. Begitu jaraknya hampir 1 meter, suara Bayu bergetar terlontar. "Pulanglah ke neraka!" Sigap ia benamkan lengan kirinya ke dalam air. Api segera padam sejurus dengan menghilangnya sosok Nyai Genggong yang kini menjelma menjadi teriakan serak membahana, memecah keheningan malam purnama. Rasa perih yang luar biasa menghujam kepalanya. Desiran darah kini seolah kembali mengalir, menghangatkan tubuh Bayu yang sejak tadi dihujani miliaran emosi.
Secara perlahan Bayu dan Laras kembali ke tepi sungai. Di sana di bawah siraman cahaya purnama jasad Pak Sanat mengambang, terbawa arus pelan menuju kegelapan. Kain sarung basah pemberian Mbah Dullah yang melingkar di tubuh Bayu segera ia berikan pada teman karibnya. Tak ada kata yang tercipta. Mereka berdua meninggalkan tempat kejadian yang takkan terlupakan dalam hidup Bayu. Desir angin subuh menerpa kulit wajah saat mobil bak terbuka yang Bayu tumpangi bersama Laras melewati batas kecepatan. Sudah sejam lebih mereka berkendara, menumpang truk pembawa sayur milik keponakan Mbah Dullah. Usai peristiwa tengah malam purnama tadi, Bayu dan Laras segera berkumpul di gudang Langgar Timur, berkemas barang dibantu oleh Mbah Nyai, istri Mbah Dullah. Ujung tangan kiri Bayu terkepal menyatu, matang terpanggang yang kini menyerupai gumpalan bola daging. Bau amis menguar dari sana, tapi semua itu tak terasa sakit oleh sebab menjalarnya kelegaan di dalam dadanya. Bayu melirik ke arah Laras. Laras mengangguk. Ada sebuah kesepakatan yang terbentuk. Masih 2 jam lagi sampai lokasi tujuan. Bayu dan Laras akan bersembunyi di kediaman keponakan Mbah Dullah di kota kabupaten lain sampai masa tenang tiba. Entah kapan datangnya. Masa di mana cerita banjir darah di atas singgasana lurah akan menguak misteri terbesar di dalamnya. Masa di mana mereka semua akan mengenal Bayu, mengingat namanya selamanya. Demikianlah babak akhir dari kisah horor banjir darah di atas singgasana lurah. Semoga kalian terhibur dan merasakan sensasi pengalaman horor yang tersaji di cerita tersebut. Terima kasih telah mendengarkan kisah horor dari aku. Jangan lupa di subscribe ya, biar aku tambah semangat nyeritain kisah-kisah horor lainnya. Bye-bye.